Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Febianto dengan NIM 21410102097 dari Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan modul 10 pada praktikum sistem basis data tentang select dan order by. Untuk soal yang pertama yaitu tentang bab select, di mana saya mengerjakan nomor 4 dan 5, yaitu tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier dan tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Kita langsung ke PG adminnya saja. Di sini saya sudah mengerjakan semuanya, jadi di sini saya cuma tinggal menjelaskan saja. Untuk tugas yang pertama yaitu tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Kita cukup menggunakan select bintang from suppliers, yaitu sintaknya itu adalah select bintang from. Lalu tabel yang ingin kita buka isinya itu apa? Bisa diganti customer dan lain-lain. Kayak tabel, mungkin bisa tabel employee, order, product, dan lain-lain. Di sini tinggal di run, maka akan tampil isi dari tabel-tabel supplier. Isi dari tabel supplier. Lalu untuk tugas kedua yaitu tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Caranya juga sama, tinggal kita ketik sintaks select bintang from, lalu tabel yang ingin kita buka. Di sini tugasnya adalah membuka tabel customers. Kita blok, kita run. Nah, di sini akan tampil isi dari tabel-tabel customer. Lalu untuk tugas yang B tentang select sebagian kolom. Di sini sudah ada contohnya select first name sama last name. Jadi di sini dia akan menampilkan kolom first name sama last name pada tabel employee. Untuk tugasnya sendiri yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Jadi untuk menampilkan ID produk, sebaiknya kita buka dulu biar lebih mudah ya. Kita buka dulu tabelnya, kita buka tabel produk. Nah, di sini kita tampilkan ID produk, kolomnya harus disesuaikan dengan ini ya, sesuai database-nya. Di sini ID produk itu kolomnya namanya produk ID, select product ID dengan nama produknya itu adalah product name, kolomnya. Lalu untuk harganya di sini nama kolomnya adalah unit price, serta untuk stok yaitu kolomnya namanya unit in stock. From product. Jadi saya menampilkan kolom-kolom ini dari tabel produk. Kita run. Nah, di sini sudah muncul. Ada produk ID, product name, unit price, sama units in stock. Lalu untuk soal selanjutnya nomor 4, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Jadi sama, kita run dulu. Kita buka dulu tabel suppliernya biar lebih gampang. Suppliers. Di sini kita disuruh cuman menampilkan yaitu ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak. Jadi tinggal kita lakukan select supplier ID, yaitu ID suppliernya. Untuk nama perusahaan di sini kolom namanya company name, asal negaranya saya masukkan region di sini, lalu untuk kontaknya saya masukkan phone. From suppliers, yaitu tabel yang ingin saya buka dari tabel supplier. Nah, di sini sudah tampil ya semuanya ya, supplier ID, company name, region, dan phone. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal C, di mana ini babnya namanya alias. Select first name as nama depan. Jadi first name ini akan ketika di run, maka akan tampil nama depan, yaitu first name akan diubah menjadi nama depan. Tapi ini cuma mengubah nama pada tampilan. Untuk pada database-nya tetap namanya akan first name pada database. Ini last name as nama belakang, diganti nama belakang, dirubah. Di sini tugasnya adalah tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod,
Dan begini, langsung kita ke codingannya saja. Untuk perintah tersebut saya menggunakan select product ID alias ID prod, product name-nya tetap sesuai soal, unit price kita ganti namanya menjadi harga, unit in stock kita ganti namanya menjadi stok barang. Kenapa di sini ada petik? Karena saya menggunakan spasi, makanya harus menggunakan string. Kalau tidak menggunakan string, maka akan error, harus diberi garis bawah seperti ini. Jadi biar enak saya kasih string saja. From product, yaitu saya mengambil data-data ini dari tabel produk. Sekarang, nah, sudah tampil. Di sini ada ID prod, product name, harga, serta stok barang. Untuk soal yang kedua, yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai ketentuan pada soal ini. Langsung kita ke codingan, yaitu select supplier ID, company name as nama PRSH atau nama perusahaan, lalu country, region alias asal, phone alias kontak person. Di sini ada petik sama kayak stok barang, di mana saya menggunakan spasi bukan garis bawah biar lebih gampang. From tabel yang saya ambil datanya yaitu tabel suppliers. Kita run. Nah, di sini sudah tampil supplier ID, nama PRSH atau nama perusahaan, country, asal, serta kontak person. Lalu kita ke yang D, tentang penggabungan kolom, di mana ini sudah ada contohnya select first name, lalu ini ada, saya menyebutnya cuman garis dua seperti itu, lalu ada petik. Lalu kolom yang ingin digabung, jadi di sini menggabung kolom first name sama last name. Lalu namanya dirubah menjadi nama lengkap. Kedua kolom ini digabung, namanya dirubah menjadi nama lengkap. Langsung kita ke soalnya, tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Di soalnya ada catatan alamat supplier terdiri atas address, city, serta country yang dipisahkan koma. Langsung kita ke codingan. Di sini saya menampilkan ID supplier ID, kontak name, serta address. Di sini tercatat address, city, dan country dipisahkan menjadi koma. Dan tabel dan kolomnya dinamai alamat. Jadi di sini ada address, garis 2, tanda petik, saya pisah dengan koma dan saya tambahkan spasi biar lebih rapi. Lalu digabung kolom city, saya kasih koma dan spasi, digabung lagi kolom country. Lalu ketiga kolom ini saya jadikan alamat, yaitu kolom alamat. From supplier, yaitu tabel yang saya ambil datanya. Langsung kita run. Nah, di sini sudah tampil alamat, yaitu 49 Gilbert ST itu sebagai address-nya, lalu ada koma serta spasi, London sebagai city, dan UK sebagai country-nya. Untuk soal yang kedua, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Kita ke codingannya, hampir sama ya sama yang di atas. Kita select title, lalu saya pisahkan dengan koma dan spasi, first name, dan last name. Antara first name dan last name, saya cuma memisahkan spasi saja, tidak memakai koma. Lalu ketika kolom ini saya namai kolom, saya rubah namanya menjadi nama lengkap. Untuk selanjutnya yaitu address, saya pisahkan dengan koma dan spasi, saya gabung dengan kolom city, hampir sama kayak di atas. Ketiga kolom ini saya namai kolom alamat lengkap from employee, yaitu tabel yang saya ambil datanya. Sekarang, nah di sini sudah tampil, di mana sales representative ini sebagai title, lalu Nancy Dafolio ini adalah sebagai nama lengkapnya. Di sini juga sama, address, city, dan country USA.
Kita ke bab E tentang kolom bertipe tanggal. Di mana di sini ada contohnya select first name sama last name digabung menjadi nama lengkap, lalu ada birthday alias tanggal lahir, lalu to char now tanggal sekarang, date. Di sini ada day, month, dan YY. Titul alias sekarang dari tabel employee. Jadi untuk tanggal itu kalian bisa menggunakan daemon agar tampil sebuah huruf bukan angka. Jadi kalian bisa ketik daemon years maka akan tampil huruf yaitu kayak hari Senin bulan Desember tahun 2022 gitu. Untuk menampilkan angka untuk D kalian tinggal ketik DD, untuk bulannya kalian tinggal ketik MM, untuk tahunnya kalian tinggal ketik YY seperti ini. Untuk ini akan menampilkan 2 digit, tapi untuk menampilkan 4 digit kalian ketik Y-nya 4 kali. Tugas saya ini modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulannya itu angka, harinya angka, serta tahunnya 4 digit. Kita ke codingan. Nih. Di sini saya menampilkan first name, saya pisah dengan spasi, saya gabung dengan last name, saya jadikan nama lengkap, kolomnya saya namai nama lengkap, birthday alias tanggal lahir, lalu to char date. Nah, ini. Di sini kan ada soalnya bulan itu menjadi angka, harinya menjadi angka. Di sini disuruh merubah bulannya itu ada di depan dan harinya berada di tengah ya. Jadi di sini saya ketik MM, DD sama YY karena di sini ada catatan tahunnya harus 4 digit. Coba kita run. Nah, 05 itu adalah bulan, untuk 9 itu adalah tanggal, lalu 2022 itu adalah tahun. Lalu untuk selanjutnya modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan itu angka, harinya nama, tahun itu angka 2 digit. Kita ke codingan. Ini sama, yang berbeda cuma di sini. Karena di sini bulannya masih tetap angka, maka saya ketik MM. Kalau ingin menjadi tulisan atau huruf, kalian bisa ketik mon seperti ini. Tapi karena di tugas saya adalah angka, maka saya ketik MM. Untuk harinya itu saya D, karena di sini meminta harinya itu menjadi sebuah nama atau huruf. Untuk tahunnya di sini tercatat angka 2 digit, makanya saya menuliskan Y-nya cuma 2 kali. Kita run. Nah, di sini udah ada tulisannya Sunday. Kalau kita ketik mon, itu maka akan tampil. Nah, bulan Mei, bulannya akan tampil, bukan sebuah huruf. Lalu kita ke bab F tentang selisih tanggal. Di sini sudah ada contohnya, select first name, last name, nama lengkap, birthday alias tanggal lahir, age, no, birthday. Jadi tanggal sekarang sama birthday itu nanti dihitung menjadi usia. Lalu extract year from age, no, birthday alias usia dalam tahun. Langsung kita ke soal, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada masuk perusahaan. Scroll bawah. Di sini saya menampilkan employee ID sebagai ID pegawai, birthday sebagai tanggal lahir, hire date sebagai tanggal mulai kerja. Untuk menghitung usia, di sini saya menggunakan extract years, di mana saya cuma menghitung tahunnya from age, lalu hire date, dan birth date. Jadi saya menghitung usia masuk kerja itu dari birth date dan hire date, alias usia masuk kerja from employee. Kita run. Usia masuk kerja yaitu 43, 40, 28 seperti itu. Lalu untuk tugas selanjutnya yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Di sini saya tampilkan, yang ini. Di sini saya tampilkan employee ID, hire date, lalu di sini ada to char now, tanggal sekarang, date,
Saya kolomnya saya namai tanggal sekarang, terus extract year, from age, now, scroll kanan, from age now, hire date, yaitu kolomnya saya namai masa kerja saat ini. Now ini adalah tanggal sekarang dan hire date ini adalah dari data yang ada pada kolom. Saya run. Untuk tanggal sekarangnya di sini tampil harinya Sunday atau Minggu bulan 5 2022. Untuk masa kerja saat ini yaitu 30 tahun, 29 dan begitu. Kalau kita lanjut ke bab G tentang perhitungan antar kolom pada satu baris. Di sini ada contoh select product name alias nama produk, unit price alias harga, unit in stock alias jumlah stok. Nah, perhitungannya itu ada di sini yaitu unit price bintang unit in stock. Bintang itu artinya dikali. Jadi unit price dikali unit in stock alias nilai stok dari tabel produk. Untuk tugasnya adalah tampilkan nilai order ID, quantity, unit price serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order detail. Baik, di sini tugas yang pertama yaitu tampilkan order ID, quantity, unit price, lalu quantity dikali unit price. Di sini saya kolomnya saya namai hasil from order detail. Datanya saya ambil dari order detail. Kita run. Nah, di sini quantity, unit price sama hasilnya sudah tampil. Lalu untuk tugas selanjutnya yaitu tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Kita ke codingan, select produk ID, unit price, units on order, unit price dikali units on order. Kolomnya saya namai hasil from product. Di sini tampil hasilnya seperti tabel yang ada di bawah ini. Lanjut ke bab H, yaitu tentang order by. Di mana order by ini adalah untuk mengurutkan data dari yang terbesar atau yang terkecil, memakai ascending atau descending. Langsung ke tugasnya saja. Di sini tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Yang paling sedikit berarti. Kita ke codingan. Di sini tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan bersama produk yang paling. Di sini saya menampilkan product name karena di sini suruh menampilkan nama produk, lalu jumlah yang diorder ya, yaitu units on order. From product, tabel yang saya ambil datanya yaitu dari tabel produk. Order by units on order. Jadi saya mengurutkan units on order atau jumlah yang diorder dari yang paling sedikit diorder. Saya run. Untuk catatan di BG admin kalian tidak perlu mengetikkan ascending karena memang sudah otomatis ascending order by-nya. Jadi cukup kalau ingin mengurutkan dari yang terbesar kalian ketik descending seperti ini. Lalu untuk tugas selanjutnya tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Jadi untuk order by ini tidak hanya mengurutkan dari angka saja, tapi juga bisa mengurutkan dari abjad, yaitu dari A, B, C, D, E, dari abjad. Tampilkan last name, first name, dan lama bekerja. Di sini saya select last name, first name, dan lama bekerja. Di sini saya menggunakan extract, now, dan hire date. Dari tahun sekarang sama tahun masuk awal kerja. Kolomnya saya namai lama bekerja. From tabel employee, yaitu datanya saya ambil dari tabel employee. Kita run. Nah, di sini tampilannya seperti ini, yaitu karena di sini huruf depan dan huruf belakang paling besar, maka di sini saya order by-nya yaitu last name saja.
Di sini sudah ada Suyana, Michael. Kalau ini saya hapus, maka akan mengurutkan dari abjad yang paling awal, yaitu B, C, D. Seperti itu. Lalu kita ke bab selanjutnya. Tampilkan nama bab selanjutnya, yaitu tentang mana tadi? Tentang sorting 2 kolom. Langsung ke tugasnya, tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Jadi di sini saya select nama produk, unit price, lalu unit price dikali unit on order dikali 25/100, yaitu 25%, alias harga diskon. From product, yaitu datanya saya ambil dari tabel produk, order by, harga diskon, dash ending. Kita run. Hasilnya seperti ini. Ya, sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.